Gunung Gede merupakan spot pendakian yang cukup populer di kalangan pendaki. Berlokasi di Jawa Barat, gunung ini berketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut. Gunung ini sangat cocok bagi pemula yang ingin mendaki ke gunung. Selain karena dekat dengan ibu kota, gunung ini juga mempunyai jalur yang ramah bagi para pemula. Jika dilihat dari sisi keindahannya, gunung ini mempunyai beberapa tempat yang menakjubkan, mulai dari Telaga Warna, pemandian air panas, hingga sabana luas yang bernama Surya Kencana. Namun di balik itu semua, Gunung Gede juga diselimuti banyak cerita horor. Salah satunya adalah cerita horor dari seorang pendaki bernama Zidan. Di saat itu, Zidan mengalami banyak gangguan mistis dari makhluk yang tak kasat mata ketika mendaki ke Gunung Gede. Bahkan, Zidan dan rekan pendakiannya sempat tersesat beberapa jam di dalam hutan, hingga mereka harus memakan sosis yang dipenuhi belatung. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan gue Indra, masih di besok pagi yang pastinya. Dan kali ini gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki yang mempunyai pengalaman pendakian horornya waktu pendakian di Gunung Gede ya Bang? Iya. Nah ini Gunung Gede, tahun berapa sih kalau lihat? 2022 Oktober. Oh 2022 Oktober, nah belum lama juga ya? Belum lama juga Bang. Dan ini cerita sangat gokil banget karena dia mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar dan menganggap kalau ini adalah karmanya beliau ketika pendakian di tahun lalu ya Bang? Iya. Benar ya Bang kayak gitu? Bener. Ya? Oke nih Bang Jindan, sebelum kita membahas sisi horornya nih di cerita lo, menurut lo nih keindahan Gunung Gede Pangrango ini seperti apa? Bagus Bang, bagus banget. Bagus banget. Apalagi itu surkennya kan. Wah, surkannya gokil ya. Dan belum lama ini juga surkan sempat membludak beberapa ribu pendaki. Berapa pendaki Ki? Lupa gua. Kapan? Yang kemarin tuh. 4.000-an kayaknya Bang. 4.000 pendaki ya. Wah, itu gokil banget sih. Mungkin karena memang dekat sama ibu kota ya. Iya. Jadi Karena kalau dari Jakarta gue paling deket juga sih Bang. Oh, Cibubur. Iya, Cibubur ke Gunung Gede paling 2 jam lah ya. Iya. Naik motoran tuh. Tapi kalau naik mobil jangan harap deh. Kalau weekend macetnya minta ampun muncak. Nah, itu balik lagi. Kalau Gunung Gede itu kalau dibilang keindahannya sangat indah banget. Indah Tadi banget. lu bilang juga surkan dan beberapa tempat-tempat lainnya juga. Kalau jalur Cibodas juga itu ada curug dan itu sangat indah banget dan ada beberapa pemandian air panas juga di sana juga. Dan puncak Gunung Gede juga sangat indah banget nih. Nah, bagi teman-teman semua yang mau naik Gunung Gede silakan aja, jangan takut. Nah, kalau mendengar cerita horor nih jadi takut naik gunung, nggak perlu lah ya kan? Nggak perlu Bang. Karena setiap kejadian-kejadian yang kita alami itu ada sebab dan akibatnya juga. Dan bagi teman-teman semua, sebelum menyimak video kali ini, jangan lupa juga kunjungi kita di Instagram, itu besokpagi.tv. Dan jangan lupa juga dengerin kita juga di podcast Spotify, itu keywordnya besok pagi podcast pendakian horor. Jadi untuk lebih jelas dan detail bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi dan mungkin teman-teman semua penasaran seperti apa dan kayak gimana cerita dari Bang Jindan kali ini. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Dari awal cerita aja ya Bang ya. Iya, dari awal cerita aja. Awal ceritanya gue lagi ngopi di rumah, Nah, di depan pintu rumah. Temen gue ngechat, Dan, di mana? Bisa bantuin gue gak besok pindahan?
Boleh kata gue gitu. Dari mana ke mana emang? Dari Tebet ke Cilangkap, empok gue mau pindah gitu. Berapa duit? 600, gue bilang gitu kan. Kita cepet buat bensin, gope buat naik gunung ke Gede kita berdua. Ya udah dah kata dia gitu kan. Ya udah tanggal 24-an bang dia ngechatnya. Ini 24. Tanggal 24. Oh, tanggal 24 bulan apa nih? Oktober. Oh, Oktober. Oke, Iya. oke. Nah, selama proses pindahan itu duit semua dia yang pegang, gua nggak pegang. Nah, 1 hari sebelum keberangkatan gua prepare. Kita prepare. Nah, pas sudah mau hari keberangkatan, ngumpul deh tuh di rumah dia. Kan gua berdua doang ya. Kita jalan dari rumahnya dia ke Gede, ke Puncak jam 11 malam. Oh, berarti ini udah kelar pindahan ya? Udah kelar pindahan. Nah, udah nih, berhari-hari. Berhari-hari kalau nih, pindahnya. oke. Tapi duitnya masih dipegang temen lu nih? Iya. Oke, itu terus gimana tuh? Nah, kita jalan jam 11. Kita nyampe Puncak tuh jam berapa? Jam 1-an kalau nggak salah dah. Nah, terus kita ke arah base camp Gede. Nyampe-nya tuh jam 2. Jam 2 malam? Jam 2 malam. Ini base camp Base camp Gede. Putri? Putri. Oh, oke. Nah, sampai base camp tuh kita kagak ada prepare bang. Kita dari sono cuman bawa, dari rumah cuman bawa chicken wings sama sosis doang udah. Oh, selain logistik yang lain nggak ada tuh? Nggak ada kita bawa. Oke, terus gimana tuh? Nah, kita belanja dah tuh udah nyampe sono. Nyari warung kita. Nyari warung, ketemu beras. Terus udah abis itu kita ke base camp lagi. Dari base camp lagi tuh udah pagi nih bang nih. Udah pagi. Akhirnya gue beli ini bang, beli minyak sama ibu-ibu base campnya. Oh, minyak sayur. Minyak bekas dia. Oh. Gue Kenapa beli. emang? Oh, lu lupa bawa ya? Gue lupa bawa bang, Iya, sampai minjem sendok sama dia juga gue. Aduh, iya. Iya. Untungnya dikasih tuh. Untungnya dikasih. Nggak gue balikin lagi bang. Nah, kita jalan tuh. Jam berapa? Jam 8 kita jalan. Masih nyantai. Kita ngopi-ngopi, emang jalannya molor. Nyampe tempat sampah. Iya. Kita ngopi di situ lama. Jalan lagi ke pos Bayangan 1 ya. Ngopi lagi. Wih, jalannya santai banget berarti ya, ngopi-ngopi. Nyantai terus banget ya. bang. Kita jalan lagi nyampe pos 1 yang Tugu itu bang. Kita ngopi lagi. Ngopi lagi tuh. Ngopi lagi. Main poker sama orang. Pendaki lain ya. Iya. Main poker sama orang, gabung sama orang kita. Nah, udah kelar tuh. Sekitar jam 10-an lah. Kita ke pos 2. Oke. Nyampe pos 2, masih jalan nyantai nih bang nih. Nyampe pos 2, kita ngopi lagi. Sih, ngopi lagi aja ya. Nah, baru kita melipir ke kanan tuh bang tuh. Melipir ke kanan, kita ambil jalur lama. Oke. 15 menit jalan, ngopi lagi. Oke. 15 menit jalan lagi, kita jalan lagi. 15 menit, ngopi lagi. Sih, turun dari gunung kena diabetes lu. Iya bang. Kebanyakan ngopinya bang. Terus gimana? Nah, kita sekitar udah jam 2, kita bongkar keril. Kita makan mie dulu. Oke, makan siang. Makan siang. Kita makan, kelar makan bikin kopi lagi. Jam 2:30 tuh kita jalan lagi bang. Kita jalan lagi terus melipir ke atas tuh yang jalur lama. Nyampe ketemu Plang Lawang Seketeng. Iya. Lawang Seketeng tuh sekitar jam 3:30 kalau nggak salah. Jam 4:30 atau 4:30. Ih, gila sore banget dong. Iya bang. Nah, itu kontur untuk jalur lama kayak gimana kondisi keadaannya tuh? Udah nggak berbentuk sih bang. Rapet banget. Oke. Di batu juga lumut-lumut doang. Licin jadinya. Kenapa yang bisa bikin faktor lu lama di jalan tuh? Kita molor sih, banyak ngopinya. 2 nyantai. Nggak buru-buru ke puncak karena kan kita tujuannya nyampe Surken aja. Oh, oke. Kita nggak nyampe puncak. Nah, udah nyampe tuh di Lawang Seketeng sekitar 3:30. Kita nyampe ke warung
pos 3 bayangan 4 ya. Iya, iya. Sebelum pos 4 bawah. Kita nyampe di situ, kita ngopi lagi. Masih nyantai. Nah, kita jalan lagi dari jam 5-an. Nyampe pos 4 tuh maghrib. Maghrib. Oke. Maghrib, kita nyampe maghrib. Gue disuruh sholat. Sama pendaki yang suami istri. Oke. Nah, ada 3 orang santri yang ikut sholat juga. Gue tapi sama temen gue, iya pak, duluan aja. Iya doang ya? Iya, gue terobos terus. Karena kita kagak enak kan, udah disuruh sholat tadi. Akhirnya kita mesen kopi di pos 4. Minumnya agak atasan dikit. Agak jauhan. Iya. Nah, kita udah kelar ngopi nih, kata gue. Ayolah, kita ke Surken, jangan lama-lama. Iya. Kita kebanyakan ngopi dari tadi pagi. Iya. Nah, udah gitu kita jalan lagi. Nah, pas mau nyampe di Surken, Bang, di belokan terakhir itu, kita jalan cuman di situ-situ doang, Bang. Maksudnya? Kita cuman muter-muter situ doang. Berapa lama? Dari jam 7 tuh sampai jam 9 baru ketemu jalan masuk ke Surken. Wah, lama juga berarti ya. Kita muter-muter situ doang. Belokan terakhir Surken yang ke kiri. Kita muter-muter situ doang. Nah, kenapa lu, sorry nih gue potong nih, lu kan tahu itu muter-muter aja, berarti lu lewatin area atau jalur yang lu jalan ketemu jalur itu lagi, itu lu sadar? Sadar. Gua sadar-sadarnya karena gua dulu pernah ngata-ngatain orang kesurupan di situ. Gua dulu pernah bantuin orang kesurupan di 2020. Gua naik sama dia juga berempat sama teman gua. Ada orang kesurupan pas turun, dibantuin sama teman gua digendong. Pas udah digendong, dia kesurupan lagi. Akhirnya di situ karena gua di sampingnya dia lagi ngegendong dia, gua kata-katain. Oh, dikatain apa tuh? Gua kata-katain dah bang pokoknya. Kata-kata kasar gitu? Kata-kata kasar. Gua bilang, berisik banget lu ah, gua gituin. Makanya lu mau inget momen dimana jalur yang iya. itu. Oke. Gue inget momen itu. Gua kata-katain tuh orang kesurupan. Iya. Nah, akhirnya gue inget-inget itu, gue baca doa sama temen gue berdua. Gue baca doa lagi. Tadinya gue pengen sholat, tapi karena temen gue setan ya, akhirnya dia kagak mau. Ya udah kita jalan sambil baca doa, sambil zikir doang bang. Akhirnya kita nyampe di Surken tuh, kita langsung alhamdulillah. Jam 9 itu bang, nyampe Surken. Jam 9 malam? Jam 9 malam. Lalu nge-trekking siang tuh ya? Dari jam 8. Jam 8 dari nyampe base jam camp. 9 malam. Iya. Itu hampir 11 jam perjalanan lu ya? Nggak logis sih bang. Iyalah, lama banget. Biasanya gue maghrib udah nyampe Surken. Terus gimana ketika sampai Surken? Ketika sampai Surken ya, akhirnya gue tanya, kita mau ngecamp di mana Drong? Kan namanya Godrong, gue manggilnya. Kita di barat aja biar deket pintu air. Biar deket mata air, kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya gue jalan lagi. Gue jalan sekitar setengah jam. Gue nyampe tuh, masih rada jauh dari barat sih, tapi di tengah-tengah posisinya. Gue ambil kanan. Posisinya kagak ada tenda, nggak ada apa. Pokoknya ketutup pohon lah biar nggak dingin bang. Iya. Karena waktu itu posisinya lagi kabut, badai angin, bukan badai hujan. Oke. Nah, gua ambil kanan dah tuh, kita naik ke atas, kita ngecamp, kita bongkar tenda, udah kelar pasang tenda, masak-masak, makan-makan kayak biasanya bang. Iya. Kita ngopi. Nah, kita tuh kelar-kelarnya jam 10 kurang pokoknya bang. Baru kelar semuanya tuh? Baru kelar semuanya, pasang tenda semuanya. Iya. Bahkan kita makan pun nungguin nasi matang tuh sekitar jam setengah 11-an. Wah, lumayan lama iya sih, maklum karena lu sampai Surken jam 9 malam ya? Iya. Oke. Nah, kita makan tuh, kita ngerokok dulu lah di luar, sambil dengerin musik kan. Nah, pas udah kelar semuanya nih bang nih, kita tidur.
Jam 12:30 tuh bang, ada yang berisikin gua. Berisikin apa? Si Mul ke mata air. Si Mul ini temen lo? Temen gua si Gondrong. Nama aslinya Mul, nama panggilannya Gondrong. Oke. Gua panggil dia Gondrong. Dibisikin nih? Diberisikin. Suaranya perempuan atau cowok? Perempuan. Perempuan. Bangun lo? Nggak bangun gua. Oh lagi, kondisi berarti lagi kondisi Tidur. sadar? Lagi tidur. Akhirnya lu bangun denger Akhirnya gue bisikan bangun, tapi gue nggak berani madep belakang. Kenapa? Gue cuman buka SB, gue tendangin tuh tenda. Nggak ada tuh dia, nggak ada temen gue bang. Padahal teman gue badannya lebih gede dari gue nih bang. Iya. Nggak ada dia. Terus akhirnya gimana? Akhirnya itu lama tuh bang tuh, dari jam 1:30. Ada kali setengah jam gue tendangin dia, nggak ada di tenda. Akhirnya pas gue denger azan, gue juga baru tahu ada azan di situ bang. Gue denger azan, gue beraniin madep belakang. Ada dia lagi tidur bang. Dah. Nah kejadian yang sama di jam 12:30 itu, teman gue juga bangun. Mendengar suara yang sama juga? Enggak, kalau dia dibilang, "Mas, sini mas," dari belakang tenda. 3 kali. Oke, di jam yang sama nih ya. Di jam yang sama. Tapi teman lu ngeliat lu nggak ada juga atau? Teman gue ngeliat gue ada. Oh, cuman lu aja yang ngeliat temen lu Gue nggak ada? ngeliat dia nggak ada. Sampai pun gue raba-raba, mentoknya tenda, bukan mentok badannya dia. Iya. Gue tendang-tendang. Akhirnya gue denger azan tuh jam 3 pokoknya. Gue beraniin buat keluar kencing. Gue kencing, itu kayak ada sekelebatan bang di depan gue. Apa tuh yang lu lihat? Pokoknya sekelebatan putih doang gitu lewat bang. Akhirnya gue langsung bangunin ke temen gue. Langsung gue obrak-abrik SB-nya, gue buka. Gue tarik tangannya, dia sampai bangun. Bangun, temenin gue ngencing. Padahal gue dari tenda nggak jauh bang. Oke. Paling ini tenda, ini udah gue kencing di situ. Iya. Nah akhirnya kita tidur lagi. Kita tidur lagi itu bangun sekitar jam 9. Jam 9 pagi. Dia tidur lagi. Gua jam 5 tuh ngambil air. Jam 5 subuh nih ya? Iya. Sendiri? Iya. Oke, terus gimana? Gua ngambil air. Pas gua turun ke bawah tuh bang, gua ngeliat nenek-nenek. Nenek-nenek? Iya. Di mata air? Bukan, sebelum mata air, di batu dia posisinya. Oke. Perwujudannya kayak gimana kalau bisa lu gambarin tuh? Nenek-nenek sih bang. Pakaiannya kah? Kayak gimana? Pakaiannya pakaian kayak gimana ya? Kayak pakaian daster gitu bang, gimana sih? Oh, oke. Warna coklat gitu, ada kembang-kembangnya. Cuman rambutnya diikat bang. Oh. Nah, cuman gue nggak negesin banget ya. Gue jalan lagi, gue jalan ke mata air tuh. Sampainya di mata air gue ngambil air kayak biasa tuh. Iya. Jam 6 gue nyampe sana. Akhirnya karena gue takut ya bang ya, gue duduk di plang tugu. Oke. Yang kesananya udah puncak. Gue duduk di situ sampai ada kali sejam, sampai jam 7. Kenapa lu duduk di situ? Ya takut bang, biar kata. Berarti nungguin terang nih. Nungguin terang gue juga. Nungguin terang. Akhirnya udah terang tuh, gue ke tenda lagi dah tuh. Jam 7 lewat lah. Nah di situ gue biasalah bang, minta foto sama orang. Oh iya, dokumentasi lah ya. Iya. Gue minta foto sama orang, difotoin karena gue berdua doang, temen gue nggak ikut di tenda. Akhirnya gue minta fotoin sama pendaki lain. Nah, udah gitu gue nyampe ke tenda gue lagi. Sekitar jam 12 tuh kita makan bang, jam 12 atau jam 1. Iya. Nah, kita makan. Pas kita buka sosis kita itu isinya belatung semua bang. Hah? Bentar. Lu buka makanan lu, sosis lu nih? Iya. Isinya belatung? Belatung. Padahal tuh kita malam masak nggak ada. Malam baru kita buka. Nah udah kelar masak, kita bakar lagi biar rapet.
Oke, tapi ini pas lu buka emang gak ada belatung ya? Emang gak ada belatung. Dan gak ada yang basi sama sekali? Nggak ada. Pagi lu bangun, siang lu makan masak, belatung semua? Belatung semua. Wah gila. Terus gimana respon lu ketika ngeliat hal itu? Ya kaget, gue sama temen gue juga bingung. Bingung nih, belatung. Belatung bang. Malamnya lu sempet? Malamnya sempet gue makan, Oke. baru buka. Ah, Tapi nggak ada belatungnya. Pas udah kita kelar makan pun, kita bakar itu bang, biar rapet lagi tuh Oke. plastiknya. Tapi begitu dibuka, isinya belatung semua bang. Itu belatung semua, bukan cuma satu sosis berarti? Bukan cuma satu sosis, Tapi ini semuanya. semua sosis. Gimana respon lu ketika melihat hal itu? Ya kaget bang. Iya sih, kacau. Gue sama temen gue juga kaget. Ini gimana Dan? Akhirnya makan aja nggak apa-apa. Akhirnya gue makan tuh bang. Belatung? Gue pisahin bang, kan sosis ada bungkusannya tuh. Iya ya. Gue bukain dulu, gue potong, gue cuci. Gila. Satu Serius? sosis itu cuman ngabisin 1 botol air. Ini serius lu makan? Gue makan Bang. Sama temen gue buat masak mie. Gila. Oke. Gue makan. Gue masak di mie tuh sosisnya. Udah kelar gue masak ayamnya. Baru udah gue makan aja sama temen gue. Nikmatin aja, kata gue gitu. Rasa belatung dong ya. Agak bang, udah bersih bang. Tapi ini gokil sih. Terus gimana? Nah, udah kelar gitu, kita nyantai-nyantai lagi, ngopi lagi. Kita cerita yang semalam gue bilang sama dia. Itu kemarin, itu semalam kita ngapain dong ya? Kok lama banget kita dari pos 4? Apa jalur baru? Atau gue gitu ya bang ya? Kata temen gue, diam aja jangan lu ceritain. Oke. Nah, akhirnya kita kayak biasa lagi, ngopi lagi, ngerokok, nyemil-nyemil. Ya, nikmatin lah ya. Iya. Sekitar udah jam 4 tuh. Jam 4 sore, Bang. Gue baru prepare Untuk turun. untuk turun. Oke. Prepare kelar jam 5. Jam 5 akhirnya kita berangkat ke arah turun. Pintu Surken Timur ya, Bang ya. Iya. Nah, udah nyampe di situ tuh. Udah mau maghrib, Bang. Iya. Udah mau maghrib. Kita mesen kopi dulu di warung situ. Ya udah kita ngopi. Sekitar udah jam 6:30 tuh bang. Baru kita turun. Turun malam nih. Turun malam. Rame tapi kondisi jalur pada saat itu. Ada yang turun, cumannya kayaknya gue terakhir deh bang. Kayaknya ya. Cumannya nggak tahu sih. Oke. Jadi lu ya emang kondisinya cuma lu aja berdua nih. Iya. Oke. Nah kita turun tuh bang tuh. Kita masih nyantai-nyantai aja bang. Turun dari Surken ke pos 4, ke pos 4 pun aman. Nggak ada apa-apa. Nah akhirnya kita kan lewat jalur biasa lagi nih. Dari Jalur, sorry. Ini jalur biasa, jalur lama atau jalur yang... jalur yang biasa. Oke, Jadi jalur umum. biasa, jalur Oke, umum. jalur resminya ya? Iya. Oke. Terus gimana? Akhirnya kita jalan lagi dari Surken ke pos 4 tuh aman-aman aja bang. Cuman temen gua aja sih di situ dia jatuh. Jatuh. Di sininya kena ranting. Aduh, luka. Nggak luka, cumannya sakit doang. Akhirnya semenjak itu kita jalan pelan-pelan. Nah, udah nyampe, kita dari pos 4, kita turun lagi. Kita niatnya ngopi di pos 3. Nyampe di pos 3 itu kita ketemu 2 orang yang mau naik ke atas. Dia mau monitoring. Ya. Akhirnya kita ngopi tuh bang tuh. Kita ngopi di pos 3. Agak lama itu di pos 3 kita. Karena temen gue sakit juga kan. Iya. Nah, udah gitu kita turun lagi tuh bang tuh sekitar jam 8 bang. Jam 8 malam nih ya? Iya. Kita turun dari pos 3 kan sekarang banyak warung ya bang ya. Iya. Kita cuman ngeliat orang-orang warung lagi prepare. Iya. Mau pulang dia juga. Pasti. Nah, di arah ke bawah pos 2 tuh bang tuh ada pohon yang tumbang agak ke atas gitu posisinya. Nah,
Di situ tuh gue ngeliat pocong bang. Iya. Berdiri. Jelas banget gitu lu liatnya. Jelas banget bang. Kayak gimana? Sampai gue meluk temen gue. Oke. Sampai gue meluk temen gue. Kata dia, ngapain sih lo? Lu lihat tuh di depan apaan? Gue bilang gitu kan. Agak ada apa-apaan. Udah berhenti dulu dah kita. Kita berhenti dulu bang. Kita ngabisin rokok sebatang. Habis itu jalan lagi. Nggak lama tuh. Ini tangan kanan ada pohon jatuh gitu tumbang bang. Kan kita jalan begini ya, tangan nih. Nabrak nih bang nih. Kayak badan gitu. Oh, bersentuhan berarti. Bersentuhan. Oke. Cumanya bukan pocong yang ini bang. Apa? Cewek. Berarti lu sempat melihat dong? Sempat melihat. Kayak gimana raut wajahnya? Berantakan sih bang. Pucet. Nah, udah tabrakan gini. Pas gue nengok ke belakang, nggak ada apa-apaan bang. Ih. Kalau kita nabrak pohon kan pastinya kita sakit. Iya, iya. Berasa lah. Ini nabrak gini. Pas gue lihat ke belakang, nggak ada apa-apaan bang. Ini kondisi waktu lu jalan turun cuman berdua, nggak ada Cuman pendaki berdua. lain. Dan nggak ada kayak warga lokal atau pemilik warung yang turun juga. Nggak ada. Orang-orang warung cuman lagi prepare aja. Nah, itu sekitar jam berapa kalau boleh tahu? Itu udah jam 9 kalau nggak salah. Lumayan malam lah ya. Udah jam 9. Iya. Itu masih di pos 2 atas lah. Mhm. Nah, nyampe-nya kita di pos 2, kita mutusin langsung turun bang. Cuman minum doang di situ. Kita jalan lagi nih bang nih. Kan tadi emang di jalur nggak ada orang ya. Iya. Itu nanti aja belakang. Nah, kita menuju pos 1 nih bang nih. Udah mau di pos 1, yang jalan rada setapak gini bang. Iya. Temen gue minta berhenti di situ bang, tiba-tiba. Karena Dia ngeliat sosok. sosok apa? Gue juga kurang tahu itu sosok apa. Pokoknya badannya kecil katanya. Palanya gede. Wih. Hitam. Oke. Akhirnya gue di situ break agak lama tuh bang tuh. Hmm. Gue ada ngabisin rokok 2 batang lah di situ. Wih, lama juga tuh. Lama. Setengah jam tuh ya. Lama pokoknya bang. Sambil minum-minum di situ. Akhirnya udah selesai. Yang itu nunggu soalnya bang. Yang sosok itu. Sosok itu nggak pergi kemana-mana. Wah, gila. Diem. Kita jadi posisinya agak belok gini. Pas di belokan situ. Loh, dijegat lu ya? Iya. Eh. Kita nggak kemana-mana tuh akhirnya. Iya, iya. Nah di situ posisinya gue nggak ngeliat apa-apaan bang. Cuman temen gue aja yang lihat. Oke. Akhirnya karena udah nggak ada ya di penglihatan dia, akhirnya kita turun bang. Nyampenya di warung terakhir. Iya. Tiba-tiba tuh kaki gue yang kiri sakit banget bang. Sakit kram. Bukan kram, kalau kram kan betis. Iya. Kalau ini di pergelangan bang, kayak sakit banget. Oke. Sakit banget tuh. Akhirnya gue duduk di jembatan terakhir bang, Oh iya, tahu. yang kecil itu loh. Gue duduk di pinggiran situ. Ada ibu-ibu lewat. Ibu-ibu 2 orang sama anak kecil, sama bapak-bapak 2. Iya. Dia katanya naik dari Cibodas pagi, turun Putri. Oh, ya lintas nih. Iya. Tiba-tiba ibu-ibunya bilang, si abang udah sampai sini aja. Loh. Kok bisa ngomong kayak gitu? Akhirnya temen gue penasaran ya. Ditanya sama temen gue bang, emang kapan ketemunya ya bu? Kata ibu-ibunya, tadi di pos 2 dipanggil, diem aja. Gue di pos 2 nggak lama bang. Cuman minum doang. Nggak ngeliat apa-apa, cuman ada gue berdua doang bang. Padahal ada pendaki lain. Iya. Nah, pas gue lagi duduk, tiba-tiba si ibu itu bilang begitu. Kaget dong lo ya. Kaget dong gue bang, sama temen gue. Temen gue sampai nanya, emang kapan ketemunya bu? Tadi di pos 2 dipanggil diem aja.
Kita kan nggak lihat apa-apa ya bang ya. Nah, akhirnya gue paksain tuh bang tuh, kaki gue sakit. Kita jalan ke bank sampah, kita buang sampah di situ. Kita berhenti dulu, kita ke kamar mandi. Oh iya, ada toilet juga gitu ya. Kita ke kamar mandi. Adalah sekitar 20 menit lah bang di situ bang. Iya. Lama. Akhirnya kita turun lagi ke base camp. Nyampe base camp tuh jam 11:30-an bang. Wih, lama banget ya lu perjalanan turun ya. 11:30-an gue baru nyampe base camp. Nah, di base camp itu ada si Mamang negor gue. Kirain 2 hari di atas, ah. Enggak, Mang. Kita baru turun. Iya, Kita turun dia maghrib. mengiranya dia lama lu. Iya. Nah, kan ada si ibu-ibu itu. Yang penjaga base camp juga tuh, Bang, tuh. Iya. Tiba-tiba nanya, Bang. Ngalamin apa aja emang di atas? Tiba-tiba bilang gitu, Bang. Cumannya gue sama temen gue silent aja. Nggak ngomong apa-apa. Enggak, Bu. Nggak ngalamin apa-apa kita. Iya. Cumannya tiba-tiba langsung ke kaki gua nih bang, si ibu ini. Cuman diginin dong kaki gua, dibacain doa sama dia tuh. Iya. Langsung sembuh bang, Nyerinya hilang. nyerinya hilang. Nah kita di base camp tuh agak lama tuh bang tuh, istirahat. Kita blank lah berdua. Capek mungkin. Capek. Kita mau cerita juga tapi kita tahan ya bang ya, karena masih di situ. Nah akhirnya sekitar jam 1 lah pokoknya kita turun bang ke bawah. Itu emang cuacanya lagi kabut ya bang ya, kan kanan kiri tuh sawah. Di sawah itu sebelah kanan, pas gue lagi turun sama temen gue bawa motor nih bang, temen gue bonceng. Gue ngeliat ke kanan, kuntilanak nyengir bang. Ih, Temen gue juga lihat. di sawahnya. Iya, di sebelah kanan, di sisi jalan. Serem banget tuh. Lu konsentrasi tuh naik motor pas ngeliat kayak gitu. Konsentrasi bang. Mau gimana, depan kabut. Iya. Gue ngebut juga Ngeri resiko. ngeri. Akhirnya, ya gimana bang, posisinya jaraknya lumayan jauh. Gue jalan, dia di depan, nyengir. Gila. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Posisinya nyengir. Gila, ini yang ngeliat lu aja atau? Temen gue juga lihat. Oh, temen lu berarti ngeliat juga berarti. Temen gue emang. ngeliat juga. Oke. Terus gimana tuh? Nah, karena kita udah lihat ya bang ya, kita juga parno posisi jalan kabut. Iya. Kita harus konsentrasi bawa motor, sambil mata kita harus tertuju ke dia. Iya, kacau sih itu. Nah, akhirnya kita jalan terus, sambil ketakutan tuh bang tuh. Temen gue juga tutup badan, karena gue yang bawa motor. Akhirnya gue bawa motor, pala gue rada ke kiri lah. Gue sambil ke depan bawa motor, fokus. Pas motor gue udah di depannya dia nih bang, palanya ke depan begini bang, sambil nyengir. Iya. Cuman nyengir aja bang. Wah, gila sih itu, kacau. Terus gimana tuh lu nggak jatuh atau gimana? Nggak panik? Enggak, atau? alhamdulillahnya gue nggak jatuh. Ah. Nah, kita udah lewatin dia nih. Gue berdua sama temen gue ngeluapin rasa takut gue bang. Kita teriak-teriak kagak jelas Di jalan tuh. di jalan bang, posisi kabut. Iya. Untungnya kita di situ udah nggak ngeliat apa-apa lagi. Kita keluar Gunung Gede, udah aman. Kita keluar gang, Oh, berarti udah ke jalan raya nih. udah ke jalan raya. Dan sampai ke rumah lu udah nggak ngalamin hal apapun itu. Udah enggak. Oke, dan akhirnya di pendakian lu kali ini, lu berdua sama teman lu mempunyai cerita yang dimana cerita ini yang lu alamin berdua. Gue alamin berdua. Ini di tahun berapa sih kalau boleh tahu? 2022 bang, Oktober. 2022. Oh, belum lama berarti ya? Belum lama, tanggal 28. Itu kondisi pendakian pada saat itu rame atau memang kayak sedang-sedang aja? Kan biasanya Gunung Gede kan kalau lagi rame banget. Rame karena itu lagi weekend bang, Oh, rame. malam minggu, hari Sabtu.
Oh, weekend lah ya Weekend. jatuhnya ya. Nah, di sini gue pengen tanya nih Bang. Kenapa sih lu memutuskan untuk melewati jalur lama? Apakah memang lu dulu pernah lewat jalur situ atau gimana tuh? Karena gue udah pernah lewat jalur situ juga sebelumnya ya Bang. Karena kata temen gue tuh sekarang Gunung Gede jalurnya agak aneh. Kebanyakan warung. Jadinya terasa jauh. Kayak Ternyata pas kita lewat jalur lama malah lebih jauh Bang. terbalik malah ya. Iya. Karena sekarang tuh warung semua Bang. Iya sih memang. Di mana-mana. Jaraknya deket. Kalau dulu sih Masih agak jauh-jauh. agak ya. jauh jaraknya. Nah, kondisi jalur lama, ini jalur lama via Putri ya. Iya. Gimana kondisi pada saat lu lewat pada saat itu? Rapat kah atau memang masih ada jalur setapak gitu? Rapet sih Bang. Rapat banget. Rapet banget. Harus babat-babat. Enggak sih Bang. Oh enggak. Cumannya jalannya aja kan batu-batuan berlumut. Wah, agak licin dong. Ya? Agak licin. Nah, tapi itu kan lu lama tuh di jalur situ ya. Cuman saking licinnya kita harus pegangan juga Bang. Iya sih, benar-benar. Nah, lu kan lama nih di jalur situ nih. Terlalu lama. Lu apa memang di situ diputer-puterin kah atau memang lu banyak breaknya kah atau gimana? Kalau di situ sih masih aman Bang karena cuman banyak break aja kalau di situ mah. Kitanya kebanyakan ngopi. Iya nih pendaki ngopi nih. 15 menit berhenti ngopi ya. Ini pendaki nggak niat Bang. Nggak niat karena memang tadi awalnya lu pengen pindahan, Ngebantuin ngebantuin emponya orang pindahan. pindahan ya kan, dapat fee bagi 2 buat naik Gunung Gede. Karena dia tahu bokap gue punya mobil bak kan Bang. Nah, Akhirnya dia ngabarin gua buat pindahan empoknya dari Tebet ke Cilangkap. Nah, lu kan tadi sempat di awal cerita lu bilang kalau lu belum sempat balikin barang pinjaman pihak base camp nih ya. Yang tadi sendok, apa tadi? Iya. Sendok dan apa lagi yang lu pinjem tuh? Cuman sendok aja sih. Kalau minyak gue beli minyak bekas ibu-ibunya masak. Minyak jelantah. Iya. Beli 10.000. Ini sendoknya berapa biji tuh? Sendoknya cuma 2 doang Bang. 2 doang. Sama garpu 1. Gabus 1. Tapi nggak gue balikin, lupa Bang. Mungkin nanti di sini kalau ibu-ibu yang nonton atau keluarganya yang nonton ya kan masih Iya. ingat lu, ada niatan buat balikin nggak tuh? Kalau gue kesono lagi sih gue balikin Bang. Selosin. Ya kagak Bang, paling 2. Dengan yang sama ya, dua Iya. juga ya. Oke nih, nah gue lanjut lagi cerita lu dan di sini gue masih penasaran sama yang ketika lu tersesat, bukan tersesat sih ya, muter-muter di jalur ya itu aja. Iya, Nah, lu kan di sini kondisi sadar tuh. sadar. Gimana sikap lu nyikapin apa kondisi seperti itu dalam artian ya lu muter-muter di tempat yang itu aja. Ada rasa panik kah, takut kah atau apa tuh? Karena gue pertama kali ngalamin kayak gitu ya Bang. Panik Bang. Cumannya temen gue kan udah kesana sering lah ke Gede. Jadi dia tenangin gue. Udah santai. Oh, dengan cara lu tadi berselawat ya kan, Iya, baca doa, baca segala doa. macam akhirnya sampai itu. Sampai, Bang. Dan ini walaupun sampainya jam 9 malam nih lumayan cukup lama ya Bang ya. Ini gokil banget sih. Oh iya tadi lu ada momen dimana ketika lu tahu di jalur itu memang lu sempet pernah nolong pendaki nih. Iya, di tahun 2020. 2020 itu pendakinya ngalamin kejadian apa itu? Itu kesurupan dia Bang. Kesurupannya kayak gimana? Kesurupan kuntilanak gitu Bang. Cumannya pengen dibikin jatuh ke bawah. Oh buat nyelakain si itu orangnya? Si cewek itu perempuan oh, itu. perempuannya. Terus akhirnya lo Karena pas waktu itu kesurupannya juga itu Bang rusuh ya. Dia pengen loncat, akhirnya ditarik tuh sama temennya. Nah karena temen gue juga rada bisa, dinetralin sama temen gue. Udah kelar dinetralin, digendong sama temen gue. sampai bawah. Sampai pos 4 doang, sampai Simpang Maleber. Nah sampai pos 4 gimana masih? Pas di perjalanan ke pos 4 sih itu orang kesurupan lagi Bang. Dan temen gue pun dicekek. Nah pas kelar dicekek itu ya karena gua nggak tahu apa-apaan soal kayak gituan ya Bang ya. Gua kata-katain sama temen gua berdua. Makanya lu tahu jalur itu. Iya. Oke. Lu katain apa aja tuh kata-kata kasar? Gua kata-katain pokoknya Bang. Nah kondisi pada saat itu rame dong berarti pendaki lain yang ngelihat respon si perempuan kesurupan itu.
Cuman timnya dia aja sih bang, tapi rame sekitar 15 orang lebih lah. Gimana Rame. ketika lu Cuman ya kata-katain? temen-temennya juga kayak orang nggak bisa ngeluarin orang kesurupan gitu bang. Temennya nggak ada yang bisa nyelamatin dia lah. Terus nanganinya seperti apa kalau nggak ada yang... Ya, yang itu yang nanganin temen gua bang. Oh. Disadarin sama temen gua. Akhirnya tuh sadar, pingsan, nggak bisa bangun. Akhirnya digendong sama temen gua. Sampai pos 4 Sampai ini pos 4. dan lu kata-katain tuh Iya, karena di dicekek jalan. temen lu. Iya, Tapi habis itu lu tolongin lagi atau lu tinggal? gua tinggal sih bang. Hmm. Habis itu gua udah nggak tahu apa-apaan lagi, gua turun. Oh, oke. Ini gokil sih ya, sampai kesurupan nyelakain diri sendiri tuh memang momen yang dimana membahayakan kita juga tuh. Itu si cewek itu mau loncat bang ke bawah. Iya asli, itu kan membahayakan dirinya si orang itu ya kan. Iya. Nah, akhirnya lu sampai surken nih. Di surken ini lu mengalami kejadian yang aneh. Lu dapat bisikan. Nah, ini bisikannya sangat gokil banget sih menurut gua. Suaranya halus bang, Halusnya kayak gimana tuh? halus. Simul ngambil air. Oke. Ini bener banget lu denger berarti ya. Bener banget bang. Sampai gua ketakutan, kayak kehipnotis. Gue percaya kalau dia ngambil air bang. Akhirnya gue buka SB gue tendang-tendang seluruh tenda. Nggak ada dia tapi bang. Nah, ini ketika turun lu membahas ini juga sama teman lu. Membahas bang. Gila. Ini jaraknya nggak cepet ya. Ibaca lama juga ketika temen lu nggak ada di sebelah lu ini nih. Sekitar setengah jam bang. Iya, lumayan cukup lama lah karena memang lu sempat berisa sekitar nggak ada temen lu. Gimana respon lu pada saat itu tuh? Ya gue panik, ketakutan bang. Asli. Asli. Nah, tapi di momen yang berbeda, temen lu juga ngerasain hal yang sama nih. Ngerasain hal yang sama. Dengan bisikan yang sama atau berbeda? Berbeda. Suaranya kan? Dia dipanggil. Nah, tapi dengan lirih yang halus Sama. juga. Oh. Mas, sini mas. Gokil Cuman sih. temen gue nggak nanggepin. Ada momen apa sih di pendakian lu pada saat itu? Atau memang lu melanggar sesuatu kah sampai lu mengalami teror seperti yang tadi lu ceritakan? Enggak sih bang. Kayaknya karena karma gue di 2020 aja sih bang. Karma apa? Itu gue ngata-ngatain orang kesurupan. Emang parah banget lu ngatainnya gitu? Parah bang. Oh, jadi kayak flashback. Oh, Iya. Kayak gitu lu alamin ya. Oke. Nih gokil banget sih. Tapi yang lebih gila lagi ketika pagi nih. Nih gue sampai nggak percaya karena malamnya ini lu sempat makan sosis. Sosisnya ini nggak ada belatung ya. Iya. Dan pagi ini lu tutup rapat berarti ya Gua pas tutup malam ya. rapat. Nggak ada celah sama sekali Nggak dan ada. nggak ada sosis-sosis yang busuk di Nggak dalamnya. ada. Oke. Nah, ketika pagi lu buka juga dong bungkusannya lagi. Gue buka. Dalamnya belatung semua. Dalamnya belatung semua bang. Kayaknya nggak masuk akal sih menurut gue. Kalau mungkin ada sosis yang basi, iya, ya kan? Kemungkinan besar lah ada belatung yang kayak bertumpuk di situ karena lembab ya kan. Tapi ini ketika pagi memang kondisi pada malam itu nggak ada sekali yang cacat kok sosisnya, ada belatung. Ada belatungnya. Dan yang lebih gila lagi lo makan juga tuh sosis. Gue makan bang, campur mie. Iya, kenapa lo mutusin makan? Kan bisa makan Indomie aja gitu. Ya lapar bang, enak. Lo bersihin dulu tuh. Gue bersihin bang. Terus semua sosis gue ngabisin 1 botol udah pokoknya. Gue bersihin semua. Gue buka bungkusannya, udah baru gue gue masak. Rasanya apa gue buat tahu gue? Ya sama kayak sosis biasa bang. Nggak ada rasa-rasa Nggak ada rasa. belatung gitu. Agak ada bang. Belatungnya banyak banget, Bre. Banget. Ya lo bersihinnya pakai Air doang bang. aduh, kacau sih, anjir. Emang gak ada opsi lain gitu selain makan sosis gitu yang ada belatungnya? Nggak ada sih bang. Gue cuman bawa chicken wing sama sosis soalnya. Iya, seenggaknya makan chicken wingsnya gitu. Nggak ada gitu. Nggak ada bang. Jadi sosis pilihan utama nih. Iya. Gila, sosis belatung cuy. Gila. Nah, ini ketika turun juga lu kemalaman dan lu tahu kalau lu turun bakal malam. Iya. Kenapa memutusin untuk turun malam? Emang sengaja sih bang. Oke, karena emang santai. Iya. Lagi ini pendaki ngopi ya, 15 menit ngopi, 15 menit. Ini sampai rumah nggak berak-berak kan lu? Agak bang. Oke, tapi yang lebih gokil lagi ketika lu turun dan mengalami kejadian yang dimana kaki lu kram nih ya. Kaki Bukan gua- yang lu aja. Tiba-tiba sakit bang. Iya, dan akhirnya diobatin dengan cara didoain oleh Orang base camp. orang base camp. Sama ibu-ibu itu. Iya, ibu-ibu itu ya kan doain, itu langsung hilang gitu aja. Langsung hilang bang.
Dan lu sempat percaya nggak kayak gitu? Ya gue cuman kaget aja, bingung. Karena gue kan nggak tahu apa-apaan ya Bang. Nah, kadang memang di tempat manapun atau lokasi manapun ada aja orang-orang seperti itu ya. Kadang pengobatannya yang di luar nalar atau di luar logika kita itu nggak masuk akal juga, tapi akhirnya sembuh juga. Tapi sebagian orang ada yang percaya, ada yang tidak percaya juga. Ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Nah, akhirnya lu sampai pulang ke rumah nggak ngalamin hal apa-apa tuh? Nggak ngalamin apa-apa Bang. Nah, gimana tuh menyikapi pendakian lu pada saat itu nih? Gimana? Cuman paling karma di 2020 aja sih Bang. Kalau kata gue mah seperti itu. Iya. Jadi karma 2020 lu sempat maki-maki orang dengan kata-kata kasar. Iya. Dan akhirnya di tahun berikutnya nih ya, tahun berikutnya lu melakukan pendakian di jalur yang sama, lu mengalami hal seperti itu. Oke, lu bisa menyadarin hal seperti itu karena mungkin perbuatan lu di tahun yang lalu. Gokil sih. Oke. Nih Bang, sebelum kita mengakhiri cerita nih Bang, lu punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini? Agak ada sih Bang. Gak ada. Naik aja udah, yang penting jangan songong. Nah, oke. Naik aja nih jangan songong ya. Jaga attitude mungkin ya. Jaga attitude dimanapun kalian berada, baik itu di rumah, di gunung, di sekolah, di kantor, ataupun di kampus ya, dimanapun kalian berada. Attitude dan sopan santun patut banget kalian jaga karena beberapa hal itu bisa ngejaga kita ya. Salah satunya tidak mengalami kejadian-kejadian yang mungkin kita nggak mau alamin. Salah satunya yang tadi lu sempat jelaskan kalau lu sempat mempunyai pengalaman maki-maki orang di tahun lalu, akhirnya karmanya di tahun ketika lu naik ya. Oke nih Bang, terima kasih banget ya lu udah datang jauh-jauh nih dari Cilangkap, Jakarta Timur. Bang. Bersama istri ya. Sama istri, dan thank you banget gue mau ngucapin beberapa tim. Minum dulu Bang, sorry. Minum dulu nih buatan dari tim kita nih. Rencananya sih pengen bikin coffee shop Bang. Oke, dari gue Indra, mungkin gak ada pesan-pesan lagi Bang ya. Dan semoga teman-teman semua yang menyimak video kali ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Kurang lebih mohon maaf, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.